Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin, dan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Ibu Siti Neng Mahmudah, Ibu Guru Mapel Akidah Akhlak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dan ilmu yang kita peroleh hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kehidupan dunia maupun akhirat kita nanti. Amin. Allahumma amin. Ala hadihin niyah bin niyati sholihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari hari ini adalah bab 1, yaitu akidah Islam dan tauhid. Peta konsep akidah Islam. Akidah Islam, di dalam akidah Islam yang harus kita pahami adalah pengertian daripada akidah dan akidah Islam. Kita harus mengerti apa itu akidah dan apa itu akidah Islam. Yang kedua, apa itu akidah, tauhid, dan usuluddin. Jadi nanti akan kita pelajari. Yang kedua, prinsip-prinsip daripada akidah Islam. Jadi kita harus tahu apa itu prinsip-prinsip daripada akidah Islam. Kemudian ruang lingkup akidah Islam. Kita harus mengetahui apa saja ruang lingkup seputar pembahasan daripada akidah Islam. Nah, anakku sekalian, kita lanjutkan pengertian daripada akidah Islam. Mengapa kita harus mempelajari akidah Islam? Mengapa kita harus tahu akidah Islam? Karena akidah ini adalah merupakan hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Karena akidah ini adalah pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Pondasi daripada semua amal yang kita lakukan yaitu akidah. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu akidah. Secara bahasa, akidah itu adalah pokok atau usul dan dasar dalam agama. Akidah, kemudian pengertian akidah Islam secara bahasa adalah ikatan, ketepatan, dan simpul tali. Secara bahasa, akidah itu adalah ikatan, ketepatan, dan simpul. Dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa akidah itu adalah bentuk mazhar daripada aqoda, yakidu, akidatan yang memiliki arti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Jadi akidah itu adalah simpul, ikatan yang mengikat, tali yang sangat mengikat, dan mengandung perjanjian yang kokoh. Itulah akidah. Tali yang ketika kita sudah beriman, meyakini memiliki akidah Islam, beriman kepada Allah, konsekuensinya apa? Kita harus meninggalkan semua larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Itu konsekuensinya yang dimaksud dengan mengandung perjanjian yang kokoh, tidak boleh goyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akidah diartikan dengan iman, kepercayaan, dan keyakinan. Jadi iman itu adalah akidah itu adalah iman, kepercayaan, dan keyakinan. Yang letaknya di mana? Ada di dalam hati. Slide selanjutnya. Kemudian pengertian secara istilah. Akidah Islam itu adalah suatu keyakinan yang kokoh dan tanpa keraguan kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan taat kepadanya. Jadi suatu keyakinan yang kokoh
dan tanpa keraguan kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan taat kepadanya. Beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, meyakini adanya hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar yang dari Allah tanpa keraguan. Jadi secara istilah, akidah Islam itu adalah suatu keyakinan yang kokoh dan tanpa keraguan kepada Allah dengan segala pelaksanaan dan kewajiban dan taat kepadanya. Di sini akidah Islam itu terkumpul di dalam arkanul iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita wajib, kalau kita menjadi muslim, wajib beriman kepada Allah. Wajib beriman bahwa Allah lah Tuhan yang wajib kita sembah. Kemudian wajib beriman kepada malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah, membenarkan bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah utusan Allah. Membenarkan dan meyakini bahwa rasul-rasul itu adalah utusan Allah untuk menyebarkan agama Allah. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu adalah benar. Dan meyakini adanya hari akhir. Dan meyakini adanya qada dan qadar yang datangnya dari Allah tanpa adanya keraguan. Itu secara istilah. Kemudian meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan dalam perbuatan sehari-hari. Itulah akidah. Jadi akidah itu keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dengan ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini namanya beriman. Memahami apa itu akidah Islamiyah. Akidah itu dalam ajaran Islam, akidah itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah itu adalah pondasinya. Kemudian bangunan di atasnya itu adalah ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlak. Itu merupakan bangunan yang ada di atas pondasi tersebut. Jadi, misalkan diumpamakan pohon, akidah ini adalah akar. Jadi akar, apabila akarnya kuat, maka bangunannya pun akan menjadi kuat. Akarnya adalah syariat. Syariat itu adalah apa? Ajaran-ajaran Islam, baik itu ibadah maupun akhlak. Apabila akarnya itu kering, akarnya itu tidak subur, mudah goyah. Oleh karena itu, kita harus memiliki akidah yang kuat. Apabila akarnya kuat, maka syariatnya pun kuat. Akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Kemudian, syariat ini adalah ibadah wajib. Seperti sholat 5 waktu. Itu ibaratkan pohonnya. Akarnya tadi diibaratkan akidahnya atau keyakinan kita. Kemudian pohonnya itu ibarat ibadah wajib. Seperti apa? Ibadah wajib seperti sholat 5 waktu. Seperti puasa pada bulan Ramadan. Seperti apa lagi? Ya, ini ibadah wajib. Kemudian daunnya ini diibaratkan adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu seperti puasa sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah. Ini ibadah sunnah. Apabila akarnya kuat, pohonnya pun menjadi subur. Pohon ini ibadah syariat, ibadah wajib, tidak pernah ditinggalkan. Otomatis pohonnya pun daunnya pun akan menjadi rindang. Ini adalah ibadah sunnah. Kemudian buahnya itu diibaratkan akhlak. Jadi
Kalau akidahnya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Anak-anakku sekalian, kenapa kita harus memiliki akidah? Karena apa? Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amal ibadah kita. Oleh karena itu kita harus memiliki akidah yang kuat. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika wa la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Di sini firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaknya dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Seperti kita, apabila kita menginginkan berjumpa dengan Allah, maka kita harus melakukan amal soleh. Yang harus kita kerjakan adalah memperbanyak amal soleh. Anak-anakku sekalian, secara umum keyakinan-keyakinan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ma'rifat al-mabda'. Apa itu ma'rifat al-mabda'? Yaitu segala sesuatu yang membahas tentang Tuhan. Pengenalan terhadap sumber keyakinan. Sumber keyakinan kita itu adalah Tuhan. Ya. Secara akidah Islam, Tuhan kita itu adalah Allah. Yang kedua, ma'rifat al-ma'ad. Apa itu ma'rifat al-ma'ad? Yaitu segala sesuatu yang membahas tentang alam akhirat, yaitu keberadaan hari akhir, surga, neraka, dan lain-lain. Ini. Yang ketiga, ma'rifat al-watsiqah. Apa itu ma'rifat al-watsiqah? Ma'rifat al-watsiqah itu adalah segala sesuatu yang membahas tentang nabi, rasul, dan kitab suci dan malaikat. Ini yang secara umum keyakinan itu dibagi menjadi 3 kelompok tersebut. Selanjutnya, anak-anak, kita lanjutkan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid merupakan bahasan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Karena apa? Karena tauhid ini adalah salah satu ajaran untuk meyakinkan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib dan patut kita sembah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta percaya adanya kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qada dan qadar Allah. Ini adalah tauhid. Selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang dapat dipahami mengenai konsep tauhid. Yang pertama, tauhid adalah meyakini tentang keesaan Allah sebagai Sang Pencipta, serta meyakini bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya dari semua segi apapun, baik ruang, waktu, batasan, dan arah. Jadi yang pertama dapat dipahami mengenai konsep tauhid, yang pertama adalah meyakini tentang keesaan Allah sebagai Sang Pencipta, meyakini bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun. Allah itu adalah satu, Allah itu esa, tidak terdiri dari unsur-unsur. Allah itu tidak terdiri dari beberapa benda. Allah itu tidak sama dengan benda. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak sama dengan apa yang diciptakan. Jadi Allah itu esa. Tidak ada yang dapat menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamai. Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur ataupun benda.
Yang kedua, tauhid adalah mengesahkan Allah baik pada zat, sifat, perbuatan maupun dalam beribadah kepadanya, serta tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu misi Nabi dan Rasul adalah satu tauhid. Jadi semua Rasul-Rasul Allah itu misinya adalah mentauhidkan Allah, mengajak kita untuk beriman hanya kepada Allah, tidak boleh beriman pada yang lain. Baik nabi-nabi terdahulu, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi terdahulu, itu sama misinya, adalah mengajak kita untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah usuluddin. Ya. Sebelum materi pembelajaran hari ini kita tutup, mari terlebih dahulu kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini adalah ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur teratur, istirahat yang teratur, istirahat cukup, makan teratur, jangan suka begadang, jaga kesehatannya, tetap semangat meskipun pembelajaran kita adalah pembelajaran daring. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita pelajari dan kita peroleh hari ini. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, sampai berjumpa dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.